Banjarbaru dalam lensa memang saat itu ada waktu zaman Facebook sudah mulai merakyat ya. Jadi dasarnya dulu kita memang pengen mengabadikan beberapa foto yang bertema Banjarbaru. Karena kita sadari bahwa more than just a pictures. Jadi foto itu lebih berbicara, dan ada dua efek yang ditimbulkan dari foto. Bila foto itu ditujukan kepada orang yang belum mengenal objek dalam foto, itu promosi kan, jadi mengenalkan kepada khalayak ramai. Dan fungsi kedua adalah foto yang ke dalam, yang punya efek ke dalam, itu bisa membangun nasionalisme, rasa memiliki, rasa kepedulian. Nah, BDL waktu itu fokus ke intern. Jadi bagaimana masyarakat ini dengan foto yang kita miliki bisa tumbuh rasa memilikinya, dan itu efeknya sangat luar biasa gitu loh. Dan berefek general, artinya walaupun dia hanya tukang batu, potong semen, atau tukang beca, atau pejabat sekalipun, begitu melihat foto kita, dia ada rasa terbit untuk semangat untuk membangun dan berkreatif, sekaligus mereka memberikan kontribusi yang positif untuk kota Banjarbaru. Itulah makanya kita sebut kemarin namanya adalah Banjarbaru dalam lensa. Itu menjadikan sebuah komunitas fotografi yang mendedikasikan diri untuk memoto sebanyak mungkin kota Banjarbaru. Untuk saat ini tidak kurang dari 750.000 foto untuk kota Banjarbaru saja yang kita foto. Itu gang per gang, menit demi menit, detik demi detik, kejadian apa saja, itu sebanyak mungkin kita akan abadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Ini Budi Podcast. Hari ini adalah hari-hari awal kita memasuki tahun baru 2021. Semoga harapan nanti bisa banyak terwujud di tahun 2021 dan COVID bisa segera berlalu dan semua kembali normal. Harapan yang sama bagi semua orang, saya kira. Hari ini kita akan berbincang tentang fotografi, juga tentang buku fotografi yang ditulis dan dibikin oleh salah satu fotografer di Kota Banjarbaru. Kita kedatangan tamu, bisa jadi orang-orang Banjarbaru dan di Kasar belum tahu nama aslinya siapa. Orang biasa manggilnya Bang Dul Muda Segala, padahal nama aslinya adalah Abdurrahman Muda Segala. Hari ini kita akan berbincang banyak dengan Adul tentang foto dan kota Banjarbaru, kota kecil yang saya kira bisa mengilhami banyak orang dimanapun berada. Oke, sebelum kita bicara banyak tentang fotografi dan juga buku yang ditulis oleh Bang Adul, berikut kita akan lihat profil singkat Abdurrahman Muda Segala atau Dul Muda Segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Saya Budi. mau manggil Abdurrahman Muda Segala jadi agak sulit. Ini rahasia terbesar yang terungkap hari ini. Ternyata nama asli itu mengandung
salah satu sifat Allah tentang Amin. rahmat ya. Orang-orang yang tercinta, terkasih. Ya, hari ini kita tidak bicara tentang Ar-Rahman, nanti akan kemana-mana. Kita hari ini akan bicara tentang fotografi. Kawan-kawan Ibu di podcast di mana saja berada, Bang Adul ini sekarang sedang meluncurkan sebuah buku. Ini bukunya, kawan-kawan bisa lihat. Ini bukunya. Ini kelihatan ya. Jadi buku berjudul Sejarah, Mitos dan Kenangan Banjarbaru dalam Lensa. Ada persembahan khusus untuk Pak Nazmi Adani, almarhum Wali Kota Banjarbaru yang berpulang. Saya sudah lihat isinya. Saya kira isinya luar biasa. Pertama mungkin pertanyaannya adalah kenapa bikin buku? Apalagi ini butuh buku fotografi. Sebelumnya saya harus bilang dulu, saya sangat berterima kasih diundang ke Budi Podcast. Ini salah satu podcast yang menjadi idaman saya dan saya sangat, Masa sih? iya betul. Saya ini udah mengamati sangat dalam sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, anyway ya. Oke. Saya adalah podcast yang di awal tahun. Iya. Ini luar biasa khusus, buat saya. ya, Itu aja udah banget. bukti bahwa Ya. saya adalah orang yang istimewa di hati Anda dan kita takdir mempersatukan kita. Gitu. Terima kasih. Jadi demikian hanya dengan penulisan buku ini. Ya. Takdir yang membawa saya ke situ. Asalnya memang saya sering menulis status Facebook ya. Kemudian saya berusaha menggali sejarah-sejarah Banjarbaru yang hilang gitu. Ya. Kemudian saya lengkapi dengan foto-foto. Ya. Nah, dan kebetulan juga saya dibantu banyak oleh putra-putri pendahulu Banjarbaru, pendiri Banjarbaru seperti Bapak almarhum Bapak Van der Veel, Said Hasim, Muhyar Usman, kemudian dari AM Gais, banyak tokoh-tokoh yang berperan ikut membantu saya dalam menyediakan foto-foto lama tentang Banjarbaru. Nah, itu saya tertarik. Jadi memang dikala teman-teman yang lain aktif memproduksi foto yang baru, kita juga jangan lupa Foto-foto yang lama. Foto yang lama juga kita akan. Ya. Nah, dua foto ini ternyata membuat suatu mereka seperti punya ikatan. Ya. Dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Nah, itulah yang membuat saya jadi mengembangkan imajinasi saya dan melengkapi dengan informasi-informasi dari narasumber gitu kan, tentang dulu seperti ini, ya sekarang seperti ini, wow. Dan itu membuat ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran gitu kan, dan itu bisa membuat sebuah bisa menjadi bahan pengambil kebijakan bagi siapa saja buat karena Banjarbaru ini tidak diperintahkan oleh pejabat saja, juga diperintahkan oleh masyarakat secara umum gitu. Juga bahkan pohon-pohonnya sendiri mereka juga punya peran, punya posisi untuk memerintah kita. Nah, kemudian saya berkonsultasi dengan beberapa teman-teman di Minggu Raya. Mereka menyarankan, karena mereka memang basicnya adalah penulis ya. Udah bikin tulisan. Wow, ini tantangan Bang Budi. Ini tantangan banget gitu kan. Sesuatu yang baru ya. Iya dong. Saya biasanya di belakang tuts kamera kan, sekarang jadi pulpen. Nulis, langsung gemeter. Langsung gemeter waktu itu. 3 hari saya nggak makan, nggak tidur. Karena benar itu suatu hal yang menarik dan tantangan buat saya. Tapi ya saya pikir kapan lagi nih saya membuat, sudah ada dalam benak saya. Lalu tibalah saat yang paling saya tidak disangka-sangka waktu itu, Pak almarhum Nazmi Adani, wali kota, saya pikir wali kota terbaik sampai saat ini ya, itu meninggal dunia. Saya ingat pesan beliau. Betul. Coba kamu tulis buku. Coba kamu, agak susah kalau saya merunut dari Facebook, PDL tentang bagaimana Banjarbaru. Karena kamu udah saatnya menulis buku. Karena 10 tahun kita di BDL kan sudah banyak sekali hal-hal yang terungkap gitu kan. Kenapa tidak ditulis? Kita nggak tahu namanya umum. Karena dokumen
dokumentasi berharga Betul. sebenarnya. Ya, waktu itu saya memang down sekali waktu beliau wafat. Ya. Karena saya belum sempat menghadiahkan ini buat beliau. Ini awalnya memang buku harusnya untuk Iya. untuk Pak Nasmi. Jadi Al-Fatihah untuk Pak Nasmi di sana, saya pengen semoga ngasih hadiah baik-baik buat saja. dia. Ya. Pengen ngasih hadiah buat dia gitu. Ini ulang tahun Pian, saya mau kasih. Dan ternyata memang ya saya kira hampir semua kita ya terkejut dan shock ya karena Pak Nasmi berpulang. Tapi saya kira tidak mengurangi makna buku ini untuk dihadiahkan untuk beliau dan masyarakat Banjarbaru, saya kira juga. Alhamdulillah seperti itu. Kemudian dari pemerintah kota juga, Humas waktu itu juga tahu tentang hal itu gitu kan. Karena Pak Nasbi juga pernah bilang ke saya. Oke. Tuh, saya sebutin ya Pak Dedi ya, Ya. Pak Dedi Sutoyo waktu itu. Ya. Datang saya bikin buku. Kita sediakan kita carikan dana untuk mencetaknya. Oke. Saya pikir ya udah sudah saatnya. Saya udah diingatkan beberapa kali. Ya. Saya sudah diingatkan beberapa kejadian. Saya sudah diingatkan oleh beberapa orang gitu kan. Ya sudahlah, saya coba menulis buku dan alhamdulillah memang susah ternyata. Susah ya. Memang susah banget gitu kan. Waduh, itu tiga bulan efektifnya 3 bulan. 3 bulan Saya menulis baru buku selesai. itu. Jadi saya harus balik ke narasumber yang untuk memastikan data yang seperti itu gitu kan. Tapi waktu itu saya dikasih, udah kamu tulis gaya kamu aja. Ya, memang waktu itu kita 10 tahun di BDL, kita udah punya karakter ya, udah punya ciri khas kita, bahasa kita seperti ini, metode kita seperti itu gitu kan. Sudah ada beberapa pilihan kata yang itu stylenya BDL. Akhirnya ya kita buat, ya terlepas daripada itu bagus atau tidak, makasih kalau dibilang bagus, tapi ini sebuah karya terbaik kami selama 10 tahun. Ya saya kira isi bukunya kawan-kawan Ibu di podcast di luar sana tidak hanya sekedar tentang foto-foto Banjarbaru dulu dan kini ya, tapi juga banyak penjelasan sejarah tentang kota. Misalnya daerah ini dulunya apa, diwakili oleh foto ini, kemudian sekian tahun kemudian berubah menjadi apa dan seterusnya. Nah, mungkin gini, tantangannya apa yang tersulit ketika bikin buku ini? Selain bahwa buku ini memang bekerja sama dengan Humas ya, tapi apakah ada tantangan yang lain? Karena mencari foto-foto lama Banjarbaru bisa jadi ya relatif lebih mudah dibandingkan kabupaten kota yang lain karena kota ini kan relatif lebih mudah dibandingkan kota-kota yang lain walaupun sejarah juga lebih panjang. Nah, kira-kira kesulitannya apa ketika langkah pertama yang dilakukan mengumpulkan foto atau seperti apa? Ya, kesusahannya mungkin dari segi geografis ya. Ya. Karena Banjarbaru ini dulu kan hutan karet. Jadi tidak ada pemukiman jadi tidak ada jarang saksi, tidak ada saksi mata, tidak ada pelaku objek yang jadi hanya hutan karet itu peninggalan Belanda. Itu yang saya tahu tentang di Banjarbaru ini. Nah, tapi karena posisinya strategis, ya, jadi dia terletak di antara hulu sungai dan Banjarmasin, ibu kota. Dan ada bandara ya di zaman. Ada bandara ya. Jadi ini sangat hutan karet di dua wilayah yang waktu itu memang terjadi peristiwa-peristiwa yang bersenjata ada di dua tempat ini. Ya. Nah, ternyata Banjarbaru menjadi tempat para gerilyawan. Karena dia letaknya strategis menjadi semacam persinggahan para gerilyawan kemerdekaan di zaman itu. Ya. Saya juga tahunya dari Pak Milkenus Paul Lambut. Oh ya, Profesor Lambut ya. Jadi beliau cerita Banjarbaru, ingat Banjarbaru adalah kota perjuangan. Itu saya kaget, saya shock dengar itu. Karena kita ngerasa kota ini kota yang muda dan justru lebih soal pendidikan gitu ya. Ini cuma kota yang secara kebetulan dipilih, ya kan, untuk menjadi, ternyata tidak gitu loh. Jadi Banjarbaru ini ternyata menurut saya kalau sebuah kota itu kita gali sejarahnya itu seperti kita menggunakan baju kebesaran. Ya. Ya, ternyata orang ini luar biasa ya.
ya kita harus kenakan beliau dengan baju yang memang sepantasnya gitu Ya. loh. Mengumpulkan fotonya sulit nggak? Sulit. Foto lama terutama. Sulit sekali Ya. karena beberapa eh, saya kan inginnya kan cerita sejarah Banjarbaru itu kan lengkap lah ya kan, mulai dari bagaimana dia terbentuk, kemudian apa saja yang terjadi dalam interval waktu yang tertentu gitu ya. Ya. Kemudian kejadian-kejadian yang merupakan momentum penting untuk sebuah kebijakan dan tokoh-tokoh. Ya. Dan memang karena Banjarbaru ini dari dulu adalah banyak proyek luar ya. Ya. Kayak pertanian itu dari pertanian itu dari negara Eropa Timur. Ya, betul. Yugoslavia, dari situ. Uni Soviet di zaman itu ya. Kemudian jalan raya itu Rusia. Ya, betul. Ya kan? Bandara itu Belanda yang bangun. Kemudian ya itu jadi banyak arsip-arsip yang ada di luar. Dan itu berlanjut terus. Karena yang datang ke Banjarbaru karena itu adalah ibu kota Kalimantan pada saat itu. Jadi banyak pejabat negara yang datang ke sini dan dokumentasinya pun mereka yang pegang. Dokumentasi masih banyak berarti, masih tersimpan rapi di orang-orang para senior di Banjarbaru. Iya, masih ada tapi sektoral apa ya? Terpisah-pisah. Jadi kalau misalnya kayak Bang Riko, ya memang dia dari dulu dia aktif di STM, jadi hanya arsip STM yang belum miliki. Kemudian Pak Muhyar Usman dulu jadi ketua NU, ya berkisar kegiatan NU saja yang ada gitu kan. Kemudian ada juga yang dari proyek Projakal, ya hanya Projakal saja. Jadi agak susah kita mengumpulkan, mengkompilasi, mengcombine menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sejarah Banjarbaru. Itu yang menjadi tantangan. Selain kesulitan, karena memang selalu ya ketika berhubungan dengan sejarah itu memang catatan buat kita semua sebenarnya di Kalsel atau dimanapun, memang kita ini selalu berantakan dalam soal menghimpun data dan menjaga data ya, apalagi bentuknya foto gitu. Itu akan agak sulit karena kebiasaan buruk kita begitu. Nah, saya kira memang nih buku yang ditulis oleh Adul paling tidak menurut saya ini menyadarkan kita juga bahwa arsip itu penting. Gitu kan. Nah, foto itu tantangannya. Kalau narasi sejarah itu sulit nggak mengumpulkan? Karena buku ini tidak hanya soal foto, tapi ada sejarah tentang Banjarbaru di awal, bagaimana bandara, bagaimana Romusa, bagaimana peran Rusia dan segala macam. Kalau yang kajian sejarahnya kesulitan nggak dulu waktu mengumpulkan? Karena saya berprinsip, saya menekan sekecil mungkin asumsi ya, artinya jadi murni itu dari narasumber yang ada gitu. Nah, kebetulan lagi saya dianugerahi narasumber yang cukup kuat ingatannya. Dan mereka ya memang ada beberapa informasi yang miss ya. Yang satu bilang gini, satu beda-beda, biasa lah ya. Biasa. Tapi itu menjadi justru memperkaya hasanah sejarah kita. Justru gitu loh. Kalau untuk informasi itu memang apa ya, yang paling sulit itu karena ada beberapa informasi yang memang tidak dipublikasikan. Misalnya itu juga kaitan erat dengan dinamika politik kita pada saat itu ya. Waktu itu ya. Kalau Pak Budi mungkin Pak Budi tahu, kita ada peralihan antara misalnya Eropa Barat dan Eropa Timur. Ya, ketika 65 ya. Betul, itu yang paling besar ya di situ ya. Rusia pulang kampung semua ya. Betul. Kemudian ada kepemimpinan Soekarno dengan Pak Harto. Saya kira ada salah satu foto, saya enggak ngerti apa ada tempat itu, ada salah satu foto yang muncul di salah satu grup ya, ada foto Pak Ibnu Hajar dibawa ke markas Brimob atau apa di Banjarbaru. Itu saya kira menjadi salah satu bagian juga bahwa Banjarbaru itu ternyata dia secara sengaja tidak sengaja terlibat ketika perubahan kekuasaan dan politik. Betul. Ya kan? Tadi Adul cerita soal setelah 65 itu proyek-proyek Eropa Timur akhirnya hilang. Ada hutan, ada hutan pinus dan segala macam lah ya. Itu kan peninggalan lama. Ada MSL yang kemudian
sekarang menjadi tempat kawan-kawan berkreasi ya. Nah, buku ini menurut Anda cukup membantu nggak kalau orang luar ingin tahu tentang Banjarbaru? Termasuk soal sejarah tadi. Sangat membantu, Sangat membantu. sangat membantu. Karena di Banjarbaru itu belum pertama belum lama dia jadi sebuah kota. Usianya relatif muda ya. Ya. Dan memang di Banjarbaru ini kita punya masyarakat yang cukup menghargai lah. Nah, cuman yang saya sayangkan tadi kembali ke ini Bang Budi, ada beberapa sejarah yang memang itu dihilangkan. Ya, tiga babak besar dalam bidang itu. Tiga bagian besar dalam sejarah itu adalah waktu Belanda menghanguskan kerajaan Banjar. Itu kan sistematis sekali, memang sengaja untuk dihilangkan. Nah, itu juga akan berpengaruh besar pada sejarah Banjarbaru juga. Kedua adalah di era Eropa Barat Timur, komunis dan negara Barat. Dan yang ketiga adalah ya kepemimpinan antara Soekarno dan Pak Harto. Jadi ini KMSL tadi yang ceritakan ya. Sedangkan yang membangun yang membangun Banjarbaru waktu saat itu adalah Rusia. Bangunannya, ya, kemudian juga infrastruktur ya, jalan ya. Coba lihat satu hal yang unik di Banjarbaru adalah kita nggak punya jembatan melengkung. Ya, betul. Rata. Jembatan kembar itu ya, rata. Itu beda sekali. Itu adalah teknologi terbaru Rusia pada saat itu. Karena arsitektur Rusia itu mirip dengan arsitektur Belanda yang artistik itu nanti dulu. Ya. Yang penting itu dia secara fisik kuat. Urusan artistik itu belakangan. Betul. Sehingga memang kalau kawan-kawan pernah datang ke Banjarbaru itu memang tidak punya jembatan yang sangat panjang karena sungainya juga kecil dan juga bentuknya tidak artistik. Lebih pada fungsional. Memang peninggalan Rusia luar biasa banyak. Oke. Nah, harapan Adul sendiri dengan buku ini apa? Setelah ini kan sudah diluncurkan. Terakhir kayaknya ada ke tempat Ibu Nazmi untuk menyerahkan buku. Ya. Nah, harapannya apa dari buku ini? Misalnya harapannya apakah kawan-kawan humas nih, Pak Denny Sutoyo nih, apakah nanti harus dia dibawa berkeliling ke sekolah-sekolah atau seperti apa? Atau dalam bentuk yang sederhana malahan ya, dijadikan salah satu muatan lokal untuk kawan-kawan di sekolah-sekolah dasar dan SMP atau SMA di Banjarbaru sehingga mengenal kota ini. Harapan lu seperti apa? Ya, Pak Dedi, tolong didengarkan ya Pak. Oke, harapan saya ini baru awal dan ini tidak berarti apa-apa gitu ya, kalau tidak dilanjutkan. Ya. Bagaimana buku ini bisa terserap ke masyarakat, betul ya, dan mempunyai multi manfaat, multi faedah. Betul. Pertama, saya pikir ini bisa dibuat film, ini bisa membangkitkan industri perfilman, mau bikin film kolosalnya karena menarik sekali ceritanya. Menarik sekali waktu itu. Cerita di Banjarbaru yang ada 250 korban yang ada prasasti Jepang dan lain-lain itu ya. Bandara yang paling banyak dibom di Indonesia hanya Samsudin Nur. Dibom habis. Bom Jepang, dibom Belanda lagi, dibom Jepang lagi. Ya itu sangat apa ya? Filmnya sangat menarik sekali menurut saya gitu ya. Kemudian ya ini saya baru bilang ini berhasil kalau memang sudah ya mungkin hampir seluruh keluarga terutama untuk anak-anak pelajar tahu bagaimana sejarah kota ini. Nah, medianya karena kita udah di pandemi seperti ini ya memang yang paling kita kuatkan adalah di media sosial. Dalam bentuk film, vlog dan podcast seperti ini sangat membantu. Jadi saya belum bisa bilang ini berhasil kalau itu tidak dijalankan. Dan saya pun akan tetap berada di garda terdepan untuk bagaimana buku ini dapat bersosialisasi dengan baik ke kawan-kawan masyarakat Banjarbaru. Oke, kita mungkin gini, kawan-kawan di luar Banjarbaru atau di Banjarbaru saya kira bisa jadi tidak banyak mengetahui bahwa Adul ini adalah orang yang konsisten memotret kota Banjarbaru. Berapa tahun memotret? Ada 10 tahun ya? Sejak tahun berapa?
Yang tekun 10 tahun. 10 tahun. Tapi kalau motretnya saya mulai dari 84. 84. Tapi motret tentang Banjar Baru 10 tahun terakhir ya, Iya. 10 tahun. Nah, dan tidak hanya memotret konsisten, tapi juga men-share, menyampaikan kemana-mana tentang sisi kota Banjarbaru. Nah, dulu orang bertanya-tanya tuh, apa akun Banjarbaru dalam lensa itu siapa man behind BDL gitu. Nah, kawan-kawan sekarang bisa paham ini adalah man behind BDL, Banjarbaru dalam lensa, yang saya kira sampai hari ini masih konsisten sosialisasikan bagaimana kota ini tumbuh ya. Tumbuh. Nah, Aduli kan mulai motret tahun 84. Pertama motret di mana? Di rumah di sini. Di Banjarbaru Iya. ya. Oh, oke. Jadi 84 itu saya kan pindah ke Banjarbaru Ya, dari Bogor. Dari Saya lahir Bogor. di Bogor. Oh, Waktu ini itu- orang Batak yang Lahir di Bogor. di Bogor. Iya. Bogor. Jadi ayah saya pindah ke sini. Oke. Ya. Dulu waktu itu ayah saya cuma 3 tahun kontraknya. Di Di untuk di Kalsel ya, apa PLN? Bukan. bukan Hutanan. Kehutanan. Ya. Oke. Punya 3 tahun. Ya, tapi ya bagaimanapun ternyata beliau Betah. akhirnya betah dan Heeh. menetap sini. Heeh. Malah aset-aset yang semua di Bogor sana pindah bawa ke sini semua. bawa Oke. semua. Jadi anak istri saya juga di sini, adik-adik Oke. saya juga di sini. Oh, semua di sini. Kumpul di sini Oke. sudah. Jadi udah nggak berasa sagalanya ya. Ada apa? Ada. Kalau di anu kadadapang. Kalau orang Batak gimana? Kadadapang. Kadadapang. Karena ada joke tuh tentang orang Medan nembak perempuan gitu kan. Dek, aku suka sama kau. Ada masalah? Enggak ada, Bang. Enggak ada Bang gitu. Dek, aku suka sama kau. Ada masalah? Enggak, Bang. Enggak ada masalah. Jadi udah tidak ada Bataknya lagi sekarang. Nah, setelah kita pindah ke Banjarbaru, berarti sekolah di Banjarbaru. Ya, dulu saya pindah SMP kelas 2 pindah ke sini. Oke. SMP berapa sih? Banjarbaru SMP kan SMP-nya enggak banyak SMP ya. 2. Zaman itu SMP-nya 2 aja. Cuma 2 aja, Iya. makanya enggak ada pilihan lain. Iya. Ya. Berarti Satu enggak atau masuk dua. SMP 1 terus ke SMP 2. Ya, SMP Oke. 1 atau Habis 2. itu SMP 2 saya waktu itu saya juga hampir di drop out waktu di Bogor. oke. Ranking 45, ranking 43 dari 45 anak. Oke, terus. Ya, waktu pindah ke sini alhamdulillah bisa ranking 17. gitu kan. Oh iya. Meningkat lah. Dekat lah ya. Paling tidak ada peningkatan lah ya. Oke, terus. Nah, habis itu saya hobi motret. Memang hobi motret Sejak SMP berarti ya? SMP. SMP. Karena bapak saya juga di Hutanan, beliau suka Oh, foto-foto suka hutan. kemana-mana. Iya, Ya, betul. jadi saya pakai kamera ayah saya. Oke. Nanti mungkin Bang Rizky bisa tunjukkan kamera pertama dari ayah Oh saya. iya, nanti bisa Iya, di ya. itu pertama kali saya berkiprah. Oke. Dulu saya nggak tahu Banjarbaru itu hanya Banjarbaru ada batasnya ya. 84 kan masih sepi sekali kota ini. Sepi, tapi saya sudah ke Talok betul. Belakang bandara. Oh, Sudah ke sana saya huntingnya. 84 tuh manusianya Saya sudah berapa ke Sungai orang? Ya? Danau, saya sudah hunting ke Plehari. Masih belum ada orang ya. Ya, Sepi saya kan orang, Mas. Masih sepi Ya, maksudnya. masih sepi ya waktu itu. Jadi di dalam belakang bandara tuh tempat motret buaya, beda bidawang. Di zaman itu Iya, ada apa? Bekantan, itu masih rawa gambut ya. masih rawa gambut. Tapi saya udah ke sana waktu itu. 84 tuh udah ke sana. Habis itu SMA Foto-foto, berarti di ya. Banjarbaru ya. Ya pokoknya terus saya foto-foto, Hmm. saya coba waktu itu udah coba kirim ke Kompas. Oke. Ya, Mm-mm. dulu ada kayak gitulah gitu Iya, kan. iya. Nah, alhamdulillah saya sempat menjadi, dan itu foto pertama saya adalah di Liangjang. Tentang apa fotonya? Itu di Penggalaman. Ada Oh, ibu-ibu Bawa apa? bawa kayu bakar ya, kayu Ya, dalam ya, gitu dalam. kan. Itu pas hari ibu waktu itu Oke. momentumnya. Jadi dapat penghargaan dari Kompas. Foto saya terpilih Oke. ya, dapat 10 roll. Zaman roll. Jangan kan. roll film. Hadiahnya roll film. Roll film. Ada 36, ada 24. Ya, Ada 100. ekstra 4, ada asa 100, asa. Ini kawan-kawan penonton ini Budi Podcast yang jauh lebih muda dari kita-kita ini harus belajar paham bahwa dulu motret itu susahnya, Masya Allah. Susah. Kita hanya Jadi, punya 36 kali kesempatan. Ya, bentuknya ada roll film, Iya. isinya ada 36 kali mencet, Betul. dan ISO-nya ASA namanya dulu ASA-nya. itu hanya ada dua, ada ASA Ada 4. ASA 200 atau 100, 200 sampai 400. 200 sampai 400. Jadi nggak ada semudah sekarang Nggak bisa. yang ASA bisa diubah-ubah. Iya. Jadi tantangan motret zaman dulu lebih sulit daripada sekarang. Oke, dapat berapa roll tadi? Dapat 10 roll 10 roll. dari Kompas. Nah, itu kan Itu udah ya itu tahun 87
ya. 87. 87 saya dapat itu dari Kompas. Tapi itu jadi motivasi. Wah, Ya. ternyata aku udah ada bakat gitu kan. Kok Kompas nggak Bayangkan. ngasih duit ya? Ngasih roll film aja kan? Kalau film aja waktu itu. Duit nggak belum dapat. Jadi waktu itu saya belum dapat duitan waktu itu kan. Ya, dan hadiahnya juga bukan duit masalahnya. Habis itu saya kalau teman-teman fotografi mungkin kenal dengan fotografer.net. Yang Oh ya, betul. Pengasuhnya Kristo Pasaragi. Ya. Nah, saya juga ikut di situ. Saya kirim juga foto dan Betul. dapat FPE waktu itu. Foto pilihan editor kan. Oh, itu bangga sekali tuh. Bangga foto sekali bisa waktu masuk itu. aja luar Wah, biasa. saya keliling-keliling Banjarbaru tuh, tapi gak ada yang tahu FPE kan. Nggak tahu. Betul. Jadi waktu itu fotografer cuma sedikit ya. Betul. Nggak banyak juga gitu kan. Jadi saya cuma bisa membanggakan diri saya sendiri gitu kan. Karena nggak punya yang fotografi nggak ada, hampir jarang lah waktu itu kan. Karena teman saya ada fotografer ada, cuman kan mereka banyak ke fotografer wisuda, kawinan gitu loh. Buat mata pencaharian lah ya. Mereka nggak ngerti itu Pasaragi, nggak ngerti fotografer.net kan. Nah, ketika motret Banjarbaru, apa sih hebatnya kota ini untuk difoto? Sehingga Adul sampai masih setia memotret selama 10 tahun. Kota ini apa sih hebatnya sebenarnya? Justru itu Bang Budi. Apa yang saya mau? Kenapa saya betah dengan kota ini? Kenapa saya memilih kota ini? Kenapa ayah saya memilih kota ini? Memilih Banjarbaru. Kenapa Panderti memilih untuk dikebumikan di sini? Kenapa Hasan Basri memilih juga? Ya. Justru itu yang saya cari. Terus apa? Kan pertanyaan sudah satu. Kota ini hebatnya apa sampai kamu mau motret sampai 10 tahun? Apa ya? Saya harus pakai kata-kata yang puitis atau kata-kata yang terserah lah mau. Ya mau. Kalau ada puisi yang jika aku puisi Arsad Indradi soal memilih kota apa saja apakah aku akan surga, saya memilih Banjarbaru. Iya, kalau kita milih surga apa milih Banjarbaru ya? Milih Banjarbaru kalau Pak Arsad waktu itu. Waktu itu ya. Kita milih apa ya? Karena Banjarbaru juga merupakan jalan salah satu jalan menuju surga mungkin. Ya. Iya ini aja. Ya. terus jawabannya apa? Kenapa? Apa yang membuat itu? Jadi saya cari kenapa ini. Tapi sangat menarik ternyata begitu orang siapapun yang kesini, bahkan saudara saya, teman-teman saya yang ke Banjarbaru itu langsung nyaman dengan kota ini. Jatuh cinta dengan kota ini. Oke, Teduh saja nggak cukup. Kota lain juga banyak kan? Banyak gitu kan. Ramah kita. Ramah. Ya. Gak pernah dimanapun di daerah yang saya ada teman saya, terus ada teman saya datang, temannya ya kenalin dong. Itu hanya bagi Banjarbaru. Dan pendatang walaupun tidak kenal, mereka ada kesusahan mencari alamat atau ada relatif lebih manusiawi. Dia nanya ke siapa saja, akan dibantu. Beda dengan kota-kota besar yang lain kan, mungkin akan disesatkan atau bahkan minta uang atau segala macam. Tapi di Banjarbaru itu tidak pernah terjadi. Ya, kota ini bisa jadi relatif lebih manusiawi kalau bahasaku dari dibandingkan, apalagi kita ini kan orang yang bermigrasi ke sana sini ya, pindah ke mana-mana terus kemudian pensiun dan memensiunkan diri di kota Banjarbaru. Nah, itu yang membuat Adul merasa bahwa kota Banjarbaru menjadi layak untuk difoto. Nah, dalam konteks ini kan pilkada sudah selesai, ya kan? Buku sudah selesai. Terus repotnya kan pilkada ini kan hanya terjadi 5 tahun sekali ya. Iya. Sementara kita menjadi warga kota Banjarbaru setiap hari. Nah, kira-kira yang diinginkan Adul sebagai orang yang sebelum itu kawan-kawan ini Budi Podcast, Adul ini pernah mendapatkan penghargaan dari Pak Wali Kota, pemerintah kota Banjarbaru ya. Aku lupa nama penghargaannya apa tuh. Itu kayak apa ya? Jadi setiap ulang tahun Banjarbaru dipilih kayak warga ya saya nggak tahu ya warga teladan atau apa ya, pokoknya warga yang mendedikasikan dirinya untuk kota Banjarbaru. Dan waktu itu saya memang yang terpilih. Tahun berapa sih lupa? 2018 ya. 18. Dan itu mengharukan ya. Ya kaget aja gitu kan. Karena merasa udah motret lama. Biasa aja kok perasaan apa yang kita berikan itu kan belum ini. Tapi teman-teman sudah sangat antusias dan Pak Wali Kota juga sangat mau memilih saya di antara teman-teman yang lain gitu kan. Ya luar biasa, apapun itu kan luar biasa
Saya, tapi itu jadi ngejar gitu artinya. Ya, Kalau saya sih ada merasa belum penghargaan. pantas. Ada Tapi justru penghargaan. penghargaan itu menjadi saya harus Ya. menyesuaikan dengan penghargaan. Oke, dalam soal penghargaan, apa terhubung dengan buku ini, Dul? Pesan mungkin nih yang terakhir, yang pertanyaan terakhir, apa pesan Adul kepada, ini kan otoritas pemerintah ada, terus kawan-kawan para senior Banjarbaru juga masih ada. Nah, pesan Adul untuk kawan-kawan bukan hanya di Banjarbaru sebenarnya, tapi di tempat lain juga, dalam konteks kalau bahasaku ini kan mengabadikan sejarah. Betul. Ya, mengabadikan sejarah dalam bentuk buku. Pesanmu ke kawan-kawan di luar sana seperti apa? Silakan. Nggak usah terharu, biasa aja. Nggak usah. Pesan saya tuh tidak ada satupun kota besar di dunia gitu yang tidak punya sejarah besar di belakang. Ya, Banjarbaru memang relatif muda. Ya. Tapi setelah kita telusuri, sejarah di belakangnya besar sekali dan sangat megah, sangat mewah, sangat luar biasa. Ini heroik malahan ya, heroik sekali. Jadi ini adalah modal yang sangat luar biasa untuk kota Banjarbaru untuk maju ke depan, untuk menjadi membangun kota ini dengan lebih baik. Kita bisa gunakan sejarah kita sebagai motivasi, semangat untuk berbuat yang terbaik untuk kota ini, dan kemudian juga ini bisa jadi modal kita untuk mengembangkan dunia kreatif, mengembangkan dunia pendidikan, mengembangkan dunia bisnis gitu. Ini sangat menarik. Dari sini teman-teman nanti mungkin kafe-kafe di Banjarbaru kita kasih fasilitasi untuk siapa yang mau perlu foto-foto Banjarbaru tempo dulu, ya kita fasilitasi, silakan mereka pergunakan untuk desain interior segala macam. Jadi semuanya tentang Banjarbaru. Kita punya ya, kita tidak mengharuskan mereka untuk mensosialisasikan sejarah Banjarbaru, tapi mereka diuntungkan dengan kita punya sejarah dan mereka bisa memanfaatkan sejarah itu untuk hal-hal yang lebih produktif, yang menghasilkan, dan kita terhindar dari kesulitan ekonomi sekarang ini. Bisa buat merchandise, bisa untuk banyak buku, sekali, bisa buat film. Itu yang harapan saya, dan itu harus diwujudkan oleh pemerintah yang berikutnya ini. Oke. Terima kasih Dul Muda Segala atau Abdurrahman Muda Segala. Kawan-kawan di Banjarbaru sudah boleh memanggilnya Rahman atau apa, terserah ya, karena ternyata namanya sudah ketahuan. Setelah hadir di podcast, saya kira ini pembicaraan yang mencerahkan, karena mungkin di zaman-zaman hari ini orang tidak lagi peduli pada sejarah, baik sejarah kota, sejarah keluarga, sejarah negara yang besar ini, sejarah apapun seolah-olah menjadi hal yang tidak menarik lagi untuk dibicarakan. Padahal saya selalu bilang bahwa bangsa yang tidak punya masa lalu adalah bangsa yang tidak punya masa depan. Terima kasih kawan Ini Budi Podcast di mana saja berada. Sampai bertemu lagi dalam Ini Budi Podcast berikutnya. Salam sehat terus dan tetap semangat, dan tetap jangan melupakan sejarah. Terima kasih Pak Arul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.